Ini kisah nyata yang sering kita dengar, tapi banyak yang mengabaikan tanda-tanda aneh di sekitar kita. Berangkat sholat Jumat, niatnya ibadah, tapi tanpa sadar, ada makhluk yang ikut berjalan bersama. Kadang bentuknya teman, kadang tetangga, bahkan bisa jadi saudara kita sendiri. Dan saat pulang, mereka menghilang begitu saja, meninggalkan rasa dingin di tubuh dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Dengarkan kisah ini, ambil pelajarannya, karena semua bisa terjadi, bahkan saat kamu sedang jalan menuju masjid. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Waktu itu, suasana kampung begitu tenang. Langit biru, angin siang berhembus pelan, pertanda waktu zuhur akan segera tiba. Arman, seorang pemuda kampung yang baru saja pulang dari kota, bersiap untuk sholat Jumat. Sambil memakai baju koko putih dan sarung, ia melangkah keluar rumah, menyusuri jalanan kecil yang diapit sawah hijau. Saat melewati sebuah pohon asem besar, Arman melihat Taufik, teman lamanya yang sudah lama tak bertemu. Men, bareng yuk ke masjid, sapa Taufik ramah. Arman mengangguk, senyum sumringah, ayo, sekalian ngobrol-ngobrol. Mereka berjalan beriringan. Suasana kampung begitu damai. Tapi, tanpa Arman sadari, langkah kaki Taufik tidak pernah terdengar. Langkah demi langkah menyusuri jalan kampung, Arman dan Taufik berbincang ringan. Tentang masa kecil mereka, tentang kampung yang semakin sepi, dan tentang masjid yang sekarang jauh lebih bersih. Kamu balik dari kota kapan, men? Tanya Taufik sambil terus berjalan tanpa menoleh. Arman tersenyum tipis, baru tadi malam, Mak suruh nemenin Bapak Jumatan. Mereka menyusuri jalan setapak di pinggir kebun bambu. Suara dedaunan berisik ditiup angin. Tapi entah kenapa, Arman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di jalan itu, biasanya ramai. Tapi hari ini, hanya mereka berdua. Setiap orang yang lewat, bahkan anak-anak, selalu saling menyapa. Tapi sepanjang perjalanan tadi, tak satupun orang menyapa Taufik, hanya menyapa dirinya seorang. Bahkan Pak RT yang lewat pun hanya melambaikan tangan ke arah Arman, seolah tidak melihat Taufik, seolah Arman berjalan sendiri. Dan saat menoleh sekilas, tubuh Taufik tampak tanpa bayangan, seolah tidak tersentuh cahaya matahari. Men, ayo cepat, udah mau adzan. Suara Taufik terdengar datar, tanpa napas, membuat bulu kuduk Arman berdiri. Arman mulai merasakan udara di sekitar berubah. Angin seolah berhembus lebih dingin, meskipun matahari masih terang di atas kepala. Langkahnya mulai melambat, pikirannya penuh tanya. Ia melirik ke arah Taufik, sosok itu masih tersenyum datar, matanya lurus menatap jalan, tidak berkedip sedikit pun. Arman memberanikan diri bertanya dengan nada bercanda, waktu kecil, lo sering main layangan di sini kan, Fik? Taufik menjawab pelan, tanpa ekspresi. Iya, tapi waktu kecil aku sering jatuh di sini. Bahkan, kepalaku sempat pecah. Arman langsung tertegun. Ia mengernyitkan dahi, lah, bukannya. Lo pindah keluar kota waktu kelas 5 SD? Taufik hanya diam, lalu berjalan lebih cepat, seolah tidak mendengar. Di tikungan dekat pohon waru, Arman melihat satu keanehan lagi. Sandal Taufik tidak meninggalkan jejak sama sekali di tanah basah, padahal langkah kakinya berat, seolah melayang. Tubuh Arman mulai gemetar, perasaan tidak enak semakin kuat, jantungnya berdetak kencang, langkahnya terasa berat untuk terus berjalan. Tapi suara Taufik terus memanggil. Cepat, men, kamu gak mau ketinggalan sholat kan? Arman menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia membatin,
Mungkin cuma capek, cuma halusinasi, tapi rasa dingin itu makin merayap dari ujung kaki sampai tengkuknya. Masjid kampung terlihat sudah di depan, megah, berdiri di antara deretan pohon kelapa. Tapi sebelum sampai halaman masjid, Arman melihat hal yang membuatnya benar-benar terpaku. Di samping masjid, ada sekelompok pemuda sedang duduk. Mereka yang seharusnya kenal Taufik, teman-teman ngaji dulu. Tapi tak satu pun dari mereka menyapa Taufik, semua hanya menyapa dirinya. Men. Baru pulang kampung ya? Sapa salah satu dari mereka. Arman menelan ludah, mencoba tersenyum. Iya, ini bareng Taufik, sambil menoleh ke samping. Tapi anehnya, para pemuda itu hanya saling pandang. Lalu salah satu berbisik pelan, "Taufik? Siapa, men?" Bukannya Taufik udah meninggal 3 tahun lalu. Suasana di sekeliling Arman langsung berubah hening. Suara adzan yang seharusnya menggema terasa seperti suara dari jauh, dan ketika Arman kembali menoleh ke samping, sosok Taufik sudah tidak ada, menghilang tanpa jejak. Hanya hembusan angin dingin yang menyisakan rasa merinding tak karuan. Arman berdiri terpaku, jantungnya berdetak semakin cepat, kakinya terasa lemas. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Nafasnya tersengal, pikirannya berkecamuk. Gak mungkin, barusan masih ngobrol sama gue. Salah satu pemuda mendekat, menepuk pundaknya, "Lo beneran bareng siapa, men?" Dengan suara bergetar Arman menjawab lirih, Tadi Taufik, dia ajak gue jalan bareng ke masjid, kami ngobrol dari jalan pohon asem. Sampai sini, para pemuda itu saling pandang, wajah mereka mulai berubah serius, salah satunya berkata pelan, "Men, Taufik udah meninggal 3 tahun lalu, tepat di jalan pohon asem, ketabrak motor waktu berangkat Jumatan, kepalanya pecah." Suara adzan terdengar semakin nyaring, membuat Arman semakin merinding. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mulutnya komat kamit membaca istighfar. Ia menoleh lagi ke belakang, ke arah jalan setapak tadi, dan samar-samar, ia lihat sosok putih berdiri di dekat pohon asem, tersenyum tanpa ekspresi, tanpa bayangan, hanya tatapan kosong yang seolah berkata, "Ayo, jalan bareng lagi minggu depan." Arman langsung menunduk, air matanya menetes, ia sadar, dunia manusia dan dunia jin sangatlah dekat, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Sholat Jumat berlangsung khusyuk, tapi Arman merasa dadanya sesak, pikirannya tidak tenang. Setiap bacaan imam menggema di telinga, tapi di antara takbir dan salam, sekelebat bayangan putih terus muncul di pelupuk mata. Selepas salam, Arman tidak langsung beranjak. Ia duduk terdiam, tangannya bergetar memegang sarung, pikirannya berputar mengingat kejadian barusan. Salah satu pemuda menghampirinya pelan, "Men, kamu harus hati-hati, jalan pohon asem itu memang sering diisi, apalagi Jumat siang." Arman menatap dengan mata nanar, suaranya pelan, "Dia ngajak saya ngobrol, ngajak jalan bareng, saya nggak curiga sama sekali, kayak orang biasa." Pemuda itu menghela nafas panjang. "Iya men, sering kejadian. Kadang dia menyerupai siapa aja, kadang teman lama, kadang tetangga. Banyak yang gak sadar, sampai akhirnya pulang sendiri, dan baru sadar kalau dari awal gak pernah bareng siapa-siapa." Arman menelan ludah, merasa dadanya semakin sesak. "Tapi kenapa harus aku? Kenapa harus sekarang?" Pemuda itu menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Mungkin, karena kamu lupa baca doa keluar rumah, lupa baca ayat kursi, lupa minta perlindungan, jadi mereka bisa mendekat." Setelah sholat, Arman melangkah keluar masjid dengan langkah berat. Suasana kampung terasa berbeda, suara burung tidak lagi terdengar, angin siang seperti berhenti berhembus. Di jalan pulang, setiap langkah yang ia ambil seperti mengingatkan dirinya tentang perjalanan tadi,
tentang sosok Taufik yang berjalan di sebelahnya tanpa suara langkah, tanpa bayangan, tanpa sapaan orang lain. Arman menoleh ke kiri dan kanan, semua orang berjalan berdua, bertiga, bercanda ringan, sedangkan dirinya sendiri, ia menunduk, mencoba mengusir rasa takut, membaca istighfar perlahan. Tapi setiap tikungan yang ia lewati terasa semakin dingin, semakin sunyi. Hingga akhirnya, sampai di jalan pohon asem, udara terasa jauh lebih dingin. Daun-daun bergoyang, tapi suara hembusannya seperti bisikan, lirih, menusuk telinga. "Men, minggu depan bareng lagi ya," bisik suara yang begitu familiar, suara Taufik, seolah berbisik tepat di belakang telinganya. Arman berhenti, tubuhnya membeku, matanya perlahan menatap ke arah bayangan, hanya ada satu bayangan, dirinya sendiri, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Dengan suara bergetar, Arman membalas pelan, "Maaf, FIK, mulai sekarang, aku bakal selalu minta perlindungan. Aku nggak mau jalan sama kalian lagi." Langkah Arman mulai cepat, ia mempercepat pulangnya, melewati pohon asem dengan degup jantung yang nyaris pecah. Tapi baru beberapa meter berjalan, langkah kakinya terhenti lagi. Dari arah belakang terdengar suara langkah kaki, langkah berat, menyeret, seperti seseorang sedang mengejarnya. Arman menoleh, kosong, tidak ada siapapun di belakang. Namun, saat ia mulai berjalan lagi, langkah kaki itu ikut menyusul, lebih cepat, lebih dekat. Bahkan saat Arman berhenti, suara langkah itu tetap terdengar, semakin lama, semakin keras. Arman membaca ayat kursi dalam hati, kalimatnya terpatah-patah karena gemetar. Namun langkah kaki itu tidak berhenti, malah semakin cepat seolah berlari. Tiba-tiba, bayangan panjang hitam jatuh ke sampingnya, meskipun tidak ada sosok apapun di sana. "Men, jangan lari, temenin aku, cuma sebentar." Suara Taufik terdengar serak, menyayat telinga Arman. Arman langsung berlari sekencang mungkin, mengabaikan semua suara, tak peduli keringat bercucuran, ia hanya ingin segera sampai rumah, menyelamatkan diri, dan tidak menoleh ke belakang, sama sekali. Nafas Arman tersengal saat akhirnya ia menginjak halaman rumahnya. Kakinya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin meski matahari masih menyengat di langit. Ia buru-buru membuka pintu, masuk ke dalam rumah, langsung menguncinya rapat-rapat. Ibunya keluar dari dapur, melihat Arman dengan dahi mengernyit. "Kamu kenapa, men?" Kayak habis dikejar setan, Arman tidak menjawab. Ia langsung mengambil air putih, meneguknya sampai habis. Tangannya masih bergetar, wajahnya pucat pasi. "Bu, tadi saya jalan ke masjid sama Taufik." Ibunya langsung terdiam, matanya melebar, napasnya tertahan. Perlahan ibu mendekat, memegang pundak Arman erat-erat. "Men, kamu dengerin ibu, kalau kamu lihat orang di jalan, siapapun itu, kalau kamu nggak yakin, jangan diajak ngobrol, jangan diajak jalan bareng." Arman menunduk, air matanya menetes. Saya benar-benar nggak sadar, Bu, dia ajak saya ngobrol, kayak teman lama, saya nggak curiga." Ibu mengelus punggung Arman sambil berbisik, "Men, jin bisa menyerupai manusia, apalagi kalau kita lengah." Arman mengangguk pelan, hatinya masih bergetar, tapi ia sadar, semua kejadian ini adalah peringatan. Sejak kejadian itu, Arman tak pernah lagi lupa membaca doa setiap kali keluar rumah. Ayat kursi dan doa perlindungan menjadi amalan wajibnya, terutama setiap hari Jumat. Setiap melewati jalan pohon asem, ia selalu merapatkan langkah, mengucap istighfar dan tidak pernah lagi menoleh ke arah bayangan kosong. Dalam hatinya, ia paham, manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tak kasat mata. Mereka bisa muncul kapan saja, menyerupai siapa saja, bahkan orang terdekat kita.
Beberapa pekan kemudian, Arman sering melihat orang lain mengalami kejadian serupa. Ada yang diajak ngobrol oleh teman lama, ada yang pulang dari masjid dengan rasa takut yang sama. Dari kejadian itu, Arman mengerti betapa pentingnya menjaga diri dengan zikir, karena dunia tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga makhluk yang tidak ingin kita ingat Allah. Di akhir cerita ini, Arman berpesan kepada semua yang mendengar kisahnya, jangan pernah keluar rumah tanpa membaca doa, jangan mudah percaya pada wajah-wajah yang tidak menyapa, dan saat tubuhmu mulai merinding tanpa sebab, mungkin mereka sedang berjalan di sebelahmu. Ia tersenyum, mengangkat tangannya, karena sesungguhnya perlindungan terbaik hanya dari Allah. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.